Baik teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Sebelum kita mulai, kita baca dulu kitab apa? Kitab apa itu? Tajwidnya ya. Insya Allah kita ada rencana pindah ya 2 hari, Senin sama Kamis. Kemudian nanti mungkin bisa direkam dengan lebih bagus ya, duduk. Jadi lebih bagus dan untuk apa? Untuk dakwah sekalian ya. Dan materi nanti saya akan menjemukan banyak ya. Setiap pertemuan itu ada seri-serinya masing-masing, ada playlistnya ada, jadi ada tafsirnya, insyaallah ada fikihnya. Nanti antum bisa duduk atau dipakai tempat mana nanti itu pertama nanti biar bagus hasilnya ya, biar manfaat untuk kedepannya insyaallah dari ilmu yang kita pelajari ya. Nah sekarang kita masuk kepada ilmu tajwid ya. Apa itu? Sesuatu yang tidak memiliki lawan ya. Pertama apa? Satu sofir ya. Sofir, baca yang keras. Yaitu tajamnya suara karena ia keluar dari celah yang sempit antara ujung lidah dengan 2 gigi seri atas dan bawah. Iya, jadi katakan sofir karena suara ini halus seperti suara yang keluar dari celah ya. Dia dimiliki cuma 3 huruf saja. Silakan. Sod. Iya, sod. Coba. Sod. Aus. Kan? Suara itu sofir. Ya, aus. Tajam. Ya, kemudian sin. As. Nggak ada yang dimiliki selain huruf 3 ini. Coba antum sebutkan huruf apa? Yang bunyi berdesis itu apa coba? Nggak ada. Ya. Yang berdesis di antara celah 2 ujung gigi nggak ada, kecuali 2 yang ini saja yang dimiliki. Ya, kemudian huruf zai, az, ya, za, as, aus, ya, bedakan ya. Aus tebal, udah saya terangkan berkali-kali. Zai, ya, as, terus baca. Contoh. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, paham insyaallah ya? Itu sofir. Itu keluar ujung lidah karena semua huruf 3 ini satu keluar nggak dia? Satu tempat keluarnya beda sifat. Paham? Kalau sod isti'la, kalau zai sin istifal ke bawah. Sod itbaq udah kita pelajari ya. Sod juga huruf hamas ya. Di samping dia sofir celah, ditambah lagi nafas mengalir keluarnya ya. Itu dia huruf. Kemudian apa namanya, sod ini huruf apa kemarin, khusodot tinqir isti'la, kemudian syiddah. Syiddah apa aja hurufnya syiddah kemarin? Ajid kotin bakat, syiddah apa syiddah? Berapa hurufnya? Iya, ajid kotin bakat. Iya. Dia rakhawah, ya, sod tidak masuk. Tapi dia maksudnya rakhawah, ya, rakhawah. Nah, jadi dia sod itu sifatnya hamas, isti'la, kemudian apa namanya, itbaq, ya. Itbaq, ya, hamas, rakhawah, itbaq, sama isti'la. Tambah lagi yang tidak punya lawan, itu apa? Sofir. Ya, jadi satu huruf itu sifatnya banyak ya manusia. Ya. Sifatnya banyak, ya. Zai juga, ya, tinggal nanti dimasukkan ke kategori mana. Zai dia jahar, ya. Kemudian dia juga rakhawah, ya. Kemudian dia istifal, ya. Kemudian lawan itbaq apa? Ismat, ya. Lawannya itbaq apa? Apa lawan itbaq? Infitah, iya. Dia infitah, ya. Itu zai. Sama sin, cuman sin hamas, ada hamas, ya. Ajid kotin bakat, kemudian dia rakhawah, ya. Kemudian dia istifal sama infitah, ya. Tambah lagi huruf ini satu, yaitu apa? Sofir, ya. Ini harus dihafal dari kepala kalau ingin bacanya bagus, ya. Jadi bagusnya suatu bukan semata-mata ritme atau legam, bukan, tapi ini pengaruh ini,
Ya, walaupun ada orang bagus, ternyata hancur karena dilihat dari sisi ini. Dari sisi apa? Kualitas. Bukan hanya semata-mata dia mengucapkannya bagus, tapi kualitasnya gimana? Ya, itu bisa antum detek dengan ini. Ini alat detektornya. Alat untuk menguji orang tuh bagus ini dari sini bacanya. Yang kedua apa? Qalqalah. Ya. Qalqalah apa? Qalqalatnya? Qalqalah yuqalqilu qalqalatan. Membal. Itu mantul. Kalau di buku kita namanya dulu baju di toko, tapi itu istilah Indonesia ya untuk pemudah. Tapi kalau di sini kalau dalam bentuk syairnya ya qatbu jaddin ya qatbu jaddin ya qatbu jaddin ko ya kemudian huruf ba jim dal ya. Ada yang kubro kalau di akhir sukunya atau kita berhenti, ada yang sugro kalau tengah-tengah. Paham insyaallah? Paham ya? Paham nggak? Paham? Insyaallah? Ayo. Terus cara bacanya? Contoh? Contoh kalau terbagi menjadi dua bagian. Ya tadi. Kalau di akhir kalau kubro. Apabila wakaf pada huruf qalqalah bertasydid atau tidak. Apalagi tasdid. Ya. Contohnya apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, cara membaca ba bertasydid atau qalqalah bertasydid jangan langsung pantulkan. Tahan dulu. Watab be. Makanya orang baca al-ikhlas qul huwallahu ahad salah. Paham? Banyak orang baca gitu. Qul huwallahu ahad Allahus samad salah. Karena nggak ada tasdidnya, paham? Kalau nggak ada tasdid langsung mantul. Ahad samad. Tapi kalau tasdidnya tahan dulu tab be baru. Paham? Ya. Kalau sugro tengah-tengah posisi. Contohnya apa? Qad aflahal mu'minun. Ya, qad. Dia nggak kuat pantulnya enggak. Qad. Ya, qad enggak. Ya tab enggak. Qad aflahal mu'minun. Ya. Paham insyaallah ya? Nanti kita bahas lagi lin, kemudian inhiraf, tikra, takrir sama tafasyi sama istitalah, gunnah, udah sama udah habis itu 8-nya. Nanti kita bahas insyaallah. Baik. Paham ya? Dihafal mantum. Kalau nggak dihafal nggak dapat ilmu ini. Karena ini ilmu sifatnya seperti eksat, rumus. Harus dihafal di luar kepala, ya. Baik, kita masuk dulu ke buku yang kecil apa? Buku akidah. Mana buku akidahnya? Baca lagi. Ushul Salasah. Ya. Baca. Masih ingat ya? Wajib kita untuk apa? 4 hal pelajar apa? Ilmu. Setelah berilmu apa? Beramal. Setelah beramal apa? Dakwah. Yang keempat apa? Sabar. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Nah, itu wajib bagi kita, ya. Dan ilmu mengenal Allah sudah terangkan panjang lebar, mengenal Rasulullah SAW dan mengenal agama Islam. Paham insyaallah? Terus setelah itu apa? Sampai sini ya. Iya. Dan Imam Syafi'i mengatakan apa? Kalau Allah tidak turunkan hujjah, bukti akan kebenaran, ya, kecuali ayat ini saja, maka manusia nggak punya hujjah lagi di depan Allah dari kiamat. Paham? Karena Allah beritahukan apa? Wal asr innal insana lafi khusr illa. Nah, di sini Allah kecualikan. Dan dalam ilmu usul, ya, ini bersifat umum, ya. Wal asr innal insan. Dalam ilmu usul, ilmu kaidah kayak dalam Islam, alif lam itu bermakna al-istighraq. Maksudnya apa? Skala universal. Siapa saja orangnya, mau dia raja atau dia orang paling miskin, sengsara, mau dia pejabat atau dia orang paling rendah, mau dia anak menteri atau anak orang biasa, atau siapa saja, paham nggak? Ini faedahnya. Dan di mana saja, siapa saja, di mana saja waktunya, paham? Selama di dunia, masuk ke dalam ayat ini. Innal insana, paham? Allah nggak sebutkan insan itu, insan ini enggak.
Yang termasuk kategori manusia masuk. Paham? Selama dia yang berakal, punya akal, balik. Pasti akan apa? Akan apa? Akan apa? Innal insana lafi apa? Khusrin. Siapapun orangnya. Nggak pandang bulu. Siapa saja, kata Allah, lafi khusrin. Nah, kalimat khusr juga dalam bahasa Arab namanya nakirah. Skala universal, umum. Maksudnya apa? Bangkrut. Bangkrut apa saja. Bangkrut dunianya, bangkrut akhiratnya, bangkrut keselamatan. Bangkrut semuanya. Itu diantara pentingnya dari bahasa Arab. Hancur semuanya. Khusr itu hancur, bangkrut. Bukan hanya dirinya, keluarganya, orang lain, orang bersama dia, sekitar dia, harta dia, masa depannya hancur semuanya. Hancur. Ini Allah menceritakan gambaran secara global manusia. Illa. Nah, dalam bahasa Arab, al-istitsna. Dikecualikan. Dikecualikan. Kecuali nih. Nah, itu dikecualikan. Siapa kecualinya? Illal ladzina amanu. Makanya kita nggak mungkin bisa beriman tanpa punya ilmu. Mungkin nggak? Makanya ilmu dipelajari atau ilmu laduni. Ilmu laduni nggak? Langsung pintar tanpa belajar. Nggak ada. Antum mempelajari IT ini dengan belajar atau tiba-tiba pintar, bangun-bangun udah pintar? Ada gurunya kan? Ada gurunya, ada tutornya, ada pengajarnya, ada muallimnya. Orang nggak mungkin pintar tanpa belajar. Makanya Nabi bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu akan diraih dengan apa? Belajar. Tanpa belajar nggak mungkin kita bisa pintar. Paham? Ya. Maka Allah kecualikan ini orang-orang beriman. Dan gak akan bisa kita beriman tanpa berilmu. Ya sekarang kalau tanya, rukun iman ada berapa? Ada berapa rukun iman? 6 atau 5? Gak apa-apa, 6 atau 5? Yakin? 1 kepada Allah, 2 iman kepada kitab Allah, 3 iman kepada Rasulullah, malaikat Allah. Malaikat dulu apa kitab dulu? Kitab dulu. Baru malaikat? Ya. Malaikat atau kitab? Malaikat dulu. Malaikat dulu. Ya. Baru? Kitab. Terus? Tahu itu iman pada hari akhir. Rasulnya mana? Rasul ya, Rasul. Nah, Rasul. Terus? Akhir. Terus habis? Itu iman kepada dan pada 6 atau 5? 6. Antum sebutkan 6, antum jawab 5. Yang mana betul nih? Oh. Iman kepada ini apa? Kepada dan pada. Iya. Jadi berapa iman tuh? 6. 6, oke. Iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum antum tahu tentang 6 ini, antum pernah baca buku nggak masalah 6 ini? Dia mana tahu? Dari guru. Ya, berarti diajarin kan? Ya. Nah, itu ilmu dulu. Nggak mungkin kita bisa nambah iman tanpa berilmu, paham nggak? Maka ilmu akan menambah iman jika ilmu itu bermanfaat. Kalau ilmu nggak bermanfaat akan menambah apa? Dosa maksiat. Ya, antum pintar IT nggak dijaga dengan ilmu, macam-macam nanti kemana-mana. Ngebobor rekening orang, bisa kan? Ya nggak? Para hacker-hacker yang jago, ya, dengan pakaian topeng semuanya, detik pakai bahasa Inggris, ya kan? Kemudian membongkar situs orang-orang, ya kan? Walaupun nanti bisa dipulihkan kembali, kan capek mulinya itu, ya kan? Kalau nggak punya iman, walaupun dia di sini, tapi dia bisa seluruh dunia karena jaringan. Lihat, Allahu Akbar, ilmu. Ya. Tapi ilmu ini, ilmu ini maksudnya ilmu din syariat. Kecuali beriman, nggak akan mungkin bisa beriman tanpa ilmu. Maka ilmu dulu baru iman. Orang berilmu, beriman, kemudian setelah beriman apa? Konsekuensi iman apa? Ya beramal soleh, kayak kita orang Islam. Nggak mungkin cuma ngaku Islam tapi nggak sholat, paham nggak? Paham nggak ya? Antum Islam tapi nggak sholat, coba. Islam apa itu namanya? Walaupun masih Islam, tapi Islam itu Islamnya Islam yang kurang, Islam yang cacat gitu. Sama antum tubuh, hilang kakinya, hilang tangannya, cacat. Ya sempurna imannya. Bahkan
bisa membahayakan orang tersebut. Ya. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Wa amilus shalihat, beramal soleh. Makanya kita semua, antum semua, kita semua sebagai seorang muslim, jadi seorang muslim yang sebenarnya. Amalkan syiar Allah, agama Allah. Kalau antum ingin bahagia. Kan ini kan Allah sedang menciptakan apa? Orang-orang yang sesat, orang bahagia. Bahagia. Kebalikan yang ayat pertama. Innal insana lafi. Nah kalau antum mau bahagia, beriman, kata Allah. Kecuali yang bahagia itu siapa? Orang beriman. Misalnya guru antum di kelas dahulu buat pengumuman. Ya, bahwa setiap yang masuk sebelum jam 7, nah, dia selamat. Lewat jam 7 sengsara. Berarti yang selamat sebelum jam 7. Setelah jam 7 nanti kena sanksi, dijemur atau yang lainnya. Ya Allah beritahukan sih semua orang rugi semuanya. Kunci siapa? Kecuali orang beriman, beramal soleh. Kemudian apa? Dia mendakwahkan minimal kepada siapa? Orang terdekat. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Jangan sampai antum ada kemungkaran di rumah, antum diemin. Auzubillah. Ada antum pacaran nih gani sama laki-laki, antum diem aja. Ya, jangan antum diem. Antum nasihatin. Kakak antum sekalipun nggak apa-apa. Itu nggak boleh kak, maksiat. Kalau mau nikah yang benar. Ya, maaf. Atau ada antum nonton yang nggak benar, yang nggak baik, antum tahu, antum nasihatin, jangan itu, nggak boleh, antum tegur, ya. Kalau antum diem kan, antumnya setan apa? Setan yang bisu. Para ulama katakan apa? Syaitanul ahros, setan yang bisu. Kok bisa-bisanya ada kemungkaran, antum diem? Sama nih, sekarang nih di rumah ini antum bekerja. Anak-anak pada main api dekat listrik, antum diam aja, bahaya nggak itu? Bahaya sekali. Yang akan membakar bukan diri antum sendiri, tapi semuanya. Makanya seorang suami doanya nggak akan terangkat kalau melihat istrinya atau anaknya kemungkaran, didimin sama dia. Padahal dia sebagai kepala rumah tangga, nggak boleh, ya. Nah itu masa sekarang. Sekarang ini adalah manusia ingin dibuat apa? Dibuat terbiasa dengan dosa dan maksiat. Hampir rata-rata antum melihat perempuan digandengin laki-laki, biasa kan? Biasa nggak? Saya tanya. Bahkan mungkin orang zina depan mata antum, orang udah biasa. Ya nggak? Kita lihat disaksikan kan? Untuk malam-malam dia keluar deh di danau-danau. Mungkin depan mata kita dia sedang zina, udah biasa. Kondom di mana-mana itu udah biasa. Itu sengaja dibuat apa? Dibuat sesuatu yang lumrah, paham? Nah kalau udah begitu, na'udzubillah min zalik, nggak ada sama sekali peranannya, baik security-nya, baik perumahan situ, nggak ada melarangnya, itu na'udzubillah, serem itu. Bayangkan coba, kalau pelanggaran sudah banyak, apa yang terjadi? Bisa-bisa turun apa? Murka Allah, na'udzubillah min zalik. Ngeri. Ya, kalau murka Allah turun, mau apa lagi? Manusia, nggak bisa berbuat apa-apa manusia. Manusia lemah, ya manusia apa? Lemah, nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Jadi jangan kita nurin hawa nafsu kita terus. Hawa nafsu itu nggak ada habisnya. Hawa nafsu itu seperti antum minum air garam. Antum haus nih minum air laut, hilang nggak hausnya? Enggak. Malah makin sakit. Padahal antum minum. Sama antum melihat perempuan nafsu segala macam, atau misalnya maaf yang belum ada istri, onani misalnya. Keluar puas antum, tapi hasilnya apa? Tetap aja antum nggak punya merasakan kepuasan, nggak apa-apa. Antum di atas kemaksiatan, dosa. Kenapa di atas jalan yang Allah murkai antum tempuh? Padahal jiwa itu pada dasarnya tunduk sama Allah, taat sama Allah. Bukan menambahkan hasil apa-apa, menambah hasil apa? Hati kotor, pikiran kotor, rusak, kusut. Kenapa? Karena kita banyak pelanggaran. Manusia aja yang banyak pelanggarannya kena hukum. Antum main bola kan, ada pelanggaran kartu apa? Kalau udah parah-parah kartu apa? Keluar antum, tendang, bukan lagi bola, antum tendang sama wasitnya. Udah nggak sesuai dengan apa aturan nih. Manusia aja ada aturannya, mas.
Allah juga punya aturan. Allah katakan apa? Tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah. Jangan dilanggar. Ya, kayak kalau kita mau bahagia, ini amalin. Makanya benar kata Imam Syafi'i, kalau Allah tidak turunkan hujah, argumentasi, kecuali surat Al-Asr ini kepada manusia jin, cukup. Allah telah negakkan hujah. Bukankah Allah telah beritahukan, paham nggak? Bahwa yang selamat tuh hanya orang beriman, beramal soleh, orang yang mendakwahkannya, dan orang yang bersabar di atas gangguan itu. Paham ya? Paham ya? Antum bekerja bersabar di sini 8 jam. Kenapa sih antum rela bersabar? Karena ingin mendapatkan gaji, uang, hasil. Antum yang PKL bersabar jauh-jauh dari rumah antum ke sini datang. Untuk apa? Mendapatkan mungkin sertifikat atau yang lainnya, pengakuan atau yang lainnya. Untuk memenuhi apa? Memenuhi standar yang diinginkan oleh sekolah. Kenapa ada sabar? Tadi perjuangan namanya. Sama tak kalau antum sudah punya ilmu, antum bersabar mengamalkannya. Walaupun apapun cemoohannya. Orang hina antum, apa sih pagi-pagi? Kenapa? Ada suatu tujuan yang antum mencapai. Apa tujuannya? Kebahagiaan itu. Paham? Yaitu kebahagiaan. Nah, Allah katakan apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Paham ya? Ini kita pahami, kita amalkan. Terus setelah itu apa? Ayo baca. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Nah teman-teman, biasakan kita berilmu. Makanya ilmu itu skala prioritas. Skala prioritas. Seseorang nggak akan pernah bisa mengambil tindakan tanpa ilmu. Ibu-ibu yang anaknya sakit dibawa kemana? Bengkel atau ke dokter? Ke bengkel, anak saya sakit, getokin palanya, nggak bisa. Dia bukan robot, paham nggak? Kembalikan ke ilmu. Ya, antum tak kalah motor antum rusak, bingung apa nih rusak, mati nih, bawa ke bengkel. Bingung apa yang rusak ya? Mereka kepada ahlinya. Sama orang-orang yang bermasalah ini. Masalah apa? Masalah penjualan. Nah, serahkan kepada ahlinya. Ya, bagaimana supaya jualannya maju? Ya, tanya kan antum, marketing, pembuat pasar supaya terkenal jualan tersebutnya gitu. Segala sesuatu apa dipulangkan kepada ahlinya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan apa? Untuk bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya. Sekiranya Anda tidak tahu. Makanya Imam Bukhari mengatakan di kitab sahihnya, al-ilmu qoblal qauli wal amal. Dahulukan, presentasikan ilmu sebelum kita berbuat, sebelum kita berucap. Paham? Itu Islam. Karena Islam dibangun di atas ilmu. Nabi Muhammad bisa sholat bagaimana? Karena turun malaikat Jibril dari langit. Dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini cara sholat. Nabi Muhammad mengeluarkan zakat berapa? Turun malaikat Jibril dari langit memberitahukan berapa zakat yang saya keluarkan. Ya, semua hukum-hukum yang kita sedang baca ini Al-Qur'an dari siapa? Allah Rabbul Alamin. Dan semua hadis-hadis yang Nabi sabdakan siapa? Dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad SAW berkata dengan hawa nafsunya kecuali apa? Wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita juga sama sebagai seorang muslim. Diam kalau nggak tahu, jangan ngomong. Kenapa? Karena Allah melarang wala taqfu ma laisa laka bi'ilmun. Janganlah kamu berucap, lisanmu berkata-kata kecuali dengan ilmu. Inna sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau media sosial beragam tuh komentar. Kadang nggak ada ilmu, nggak boleh kita komentar. Baik dunia nyata maupun dunia media sosial, diem. Apalagi kalau ilmu itu boleh nyatut dari orang, boleh nyontek dari orang. Paham? Bukan hasil kerja sendiri. Nggak boleh. Itu nanti duduk orang tuh, orang berilmu, dia hari nyontek dia. Paham? Nyontek bukan hasil karyanya, nyontek itu. Malah itu termasuk curian. Hasil karya manusia ilmiah harus izin dulu. Misalnya saya mau ambil tulisan Mas nih, dalam masalah IT. Saya contek, saya copy paste. Itu curian namanya. Saya mencuri hasil karya dia. Saya izin dulu Mas, aku pengen angkat nih ke media. Boleh nggak hasil karyamu? Nanti bagaimana cara bentuk ilmiahnya? Ini hasil kutipan dari Mas ini dalam bukunya ini. Itu namanya amanah ilmiah. Dan para ulama begitu semuanya.
Nggak boleh karya orang kita ambil, haram hasilnya. Nggak boleh. Itu Islam mengajarkan apa? Tinggi sekali. Karena itu ilmu bukan dari kita punya kita, tapi punya orang kita ambil, kita contek. Dan gitu para ulama di kitab-kitabnya. Aku nukil tulisan ini dari ulama ini di kitabnya ini, supaya orang nanti bisa merujuk ke sana sebagai satu pembuktian referensi tersebut, ya. Referensi. Makanya nanti dibuat apa? Daftar isi, kemudian footnote, catatan kaki, itu memberitahukan amanah ilmiah, ya, hasilnya atau hasil orang lain. Paham ya? Terus, maka ini ilmu dahulukan. Terus Mas, baca. Ada kutipan ayat. Fahlam annahu la Iya. ilaha illallah wa Wastaghfir li dzambik. Surat Muhammad ya. Fa'lam. Allah perintahkan apa? Berilmulah kamu. Allah memberikan apa? Allah memberikan fa'lam. Berilmulah kamu. Annahu la ilaha illahu wastaghfir li dzambik. Ya, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan mohonlah ampun kepada Allah untuk dosamu. Nabi Muhammad disuruh beristighfar tetap. Wastaghfir li dzambik, ya. Nah. Terus dan Allah memulai dengan ilmu, mengetahui terlebih dahulu sebelum ucapan dan iya, Allah perintahkan berilmu dulu. Fa'alam, berilmulah. Ya. Hujan ya, pindah. Mau pindah? Jadi ya, teman-teman, jadi berilmu. Ya, apapun. Sama ngangkat barbel ini juga, kalau nggak ada ilmunya bisa cedera. Ya, bisa cedera. Segala sesuatu dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Baik, terus apa setelah itu? Baca. ada ayat lagi Iya. panjang. Iya, ya. Nggak apa-apa. Apa? I'lam. Itu bukan ayat itu. Itu bukan ayat. Itu kutipan dari teks. Nah, kutipan pertama sudah kita lalui, ya. Ilam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kamu. Ketahuilah wahai saudaraku, wajib bagi kita untuk mempelajari 4 masalah yang tadi kita bahas. Ilmu, itu ilmu mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama Islam. Kemudian amal, kemudian mendakwakan, kemudian bersabar. Paham? Nah, sekarang teks yang kedua. Paham? I'lam rahimakallah. Ini nasihat beliau lagi. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ketahuilah, ya, semoga Allah merahmati kamu. Ayo. Wajib atas setiap muslim. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib bagi muslim dan muslimah. Nah, kalimat ini muslim mana saja di seluruh dunia dan muslimah mana saja di seluruh dunia wajib untuk mengetahui hal ini. Terus. Untuk mengetahui permasalahan ini dan beramal di atasnya. Terus. Al-ula yang pertama apa? Anallah khalaqana. Ini pertama nih. Pertama kali wajib bagi kita semuanya, muslim mana saja di dunia, ini, bahwa kita meyakini, mengetahui anallah khalaqana. Ini bagian pertama. Allah yang menciptakan kita. Ya. Allah menciptakan kita semuanya. Dari Adam asalnya, kemudian Hawa, ya, tulang rusuknya sudah kita ceritakan. Terus, Allah yang memberikan rezeki, kita cari nafkah aja sudah. Usaha saja udah. Karena Allah yang menentukan rezeki. Paham nggak? Allah yang jamin rezeki kita. Ya, tapi kita usaha dengan yang benar caranya. Kalau Anda seorang koki, juru masak, pertama yang Anda persiapkan apa supaya laris dagangan Anda? Rasanya enak. Setelah rasa lagi apa?
Bahan-bahannya tentunya premium. Satu apa lagi? Hah? Layanan. Layanannya apa lagi? Hah? Harga. Apa lagi? Apa lagi coba? Tempat. Bagus. Apa lagi? Hah? Promo. Apa lagi? Cara menyajikannya. Lihat deh, ahli-ahli masak, para ahli masak, chef-chef dunia itu, padahal cuma udang satu dimasak. Tapi aksesorisnya, udangnya berdiri. Ya, dikasih ini, kasih itu, kasih bunga kol, kasih macam-macam. Padahal sekali makan, habis langsung. Tapi aksesorisnya, nah itu, untuk apa? Untuk menarik. Kalau kita makanan restoran bintang-bintang besar gitu ya, bintang 5, padahal nasi goreng biasa. Tapi dibuat indah. Padahal sekali makan udah habis. Ya. Paham ya? Masa enggak? Enggak. Paham insyaallah? Nah, itu dia. Ya. Wajib kita mengetahui orang muslim. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rezeki, ya. Terus, hamala. Olehnya sunnah, hamala. Allah juga tidak tinggalkan kita begitu saja. Maksudnya apa? Setelah Allah ciptakan kita, tadi kita yakini. Allah kasih kita rezeki, kita yakini. Kemudian setelah kita dikasih rezeki, enggak kita bebas itu aja, enggak. Walam yatrukna hamala. Allah tidak tinggalkan, terserah kamu, sana bebas, mau apa aja. Paham? Tapi ada konsekuensi dari itu. Setelah Allah berikan ciptakan kita, Allah kasih rezeki, apa konsekuensi kita? Paham ya? Kita kasih kita sebanyak. Apa konsekuensi kita sebagai hamba Allah? Terus. Bal arsala ilaina rasula. Bahkan Allah untuk agar hamba tersebut ya bisa terbimbing dan tujuan dari penciptaan hamba itu tercapai, Allah mengutus para rasulnya. Paham? Terus. Dengeran nggak? Hah? Beneran. Ya. Hah? Pindah. Bal arsala ilaina rasula. Bukan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul. Ini kenapa? Karena Allah sayang sama kita. Allah sayang sama kita. Kenapa? Tanpa melalui rasul kita nggak tahu bagaimana sholat, bagaimana puasa, zakat, ya, dan semua tentang syariat kita nggak tahu, ya. Kayak antum nih, nggak diajarin IT, kayak saya nih, nggak tahu saya nih bagaimana caranya. Yang ada paling hancur semuanya, karena nggak ada yang ngajarin saya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulnya, alaihi wassalatu wassalam, kepada setiap umat, ditutup dengan kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk ngajari kita. Supaya kita apa tadi? Selamat dunia akhirat kita. Maka kita alhamdulillah bersyukur sama Allah jadi seorang muslim. Kalau nggak jadi orang muslim, tak jadi apa kita. Kenapa? Kalau kita perhatikan kehidupan orang kafir sama binatang, persis sama sekali, nggak ada bedanya. Orang kafir sama binatang hampir sama. Tetapi lebih sesat manusia, kenapa? Karena Allah berikan perangkat akal, tapi nggak digunakan. Orang kafir yang kita lihat, kayak orang Kristen, sholatnya seminggu sekali kan, di gereja, itu pun nyanyi mereka. Nggak bisa nggak pernah nyanyi. Nggak bisa ajakan sholat. Dari mana tahu? Dari Al-Quran Allah katakan tentang perkataan Nabi Isa. Wa awsani bis sholati wa zakati madumtu hayya. Allah wasiatkan diriku agar aku sholat selama aku hidup. Orang Kristen sholat nggak orang Kristen?
Padahal sholat mereka sama kayak kita loh. Nah, saya ceritakan Nabi Zakaria dalam Al-Quran yang kita sedang bahas. Zakaria yang memelihara Maryam kan. Setiap kali Zakaria masuk di tempat sholatnya Maryam, tempat sholat. Maryam itu ibunya udah bisa sholat mereka. Orang Kristen sekarang nggak sholat, pakai pakaian pendek, nyanyi di gereja. Paham? Ya. Semua para nabi sholat. Mana lagi buktinya? Di saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj, di tahun ke-10 kenabian, pernah saya ceritakan, pasca meninggalnya Khadijah, meninggalnya paman beliau Abu Thalib, Allah angkat beliau ke langit, perintah sholat, yang asal 50 jadi 5. Nabi SAW turun di waktu subuh, dan sholat di Masjidil Aqsa. Di dalam Masjidil Aqsa terkumpul semua para nabi, terutama nabi yang disebutkan 25. Paham? Kemudian mereka Jibril perintahkan untuk jadi imam. Kalau seandainya nabi itu nggak sholat, pasti mereka bertanya, ngapain ngumpul di sini? Mau apa? Paham nggak? Nabi jadi imam. Menunjukkan bahwa mereka sholat sebagaimana sholat. Dan sholat yang diajarkan semua para nabi adalah sholat yang diajarkan mereka Jibril alaihissalam. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan Abu Dawud. Kata mereka Jibril, inilah sholat dan waktu-waktu nabi terdahulu. Paham ya? Jadi mereka udah menghilangkan ajaran Nabi SAW. Sholat. Yahudi sholat nggak? Nggak ada yang sholat. Tinggal Islam ini yang menegakkan sholat. Nah, kita katakan apa? Alhamdulillah kita di atas agama Islam. Kalau enggak, nauzubillah. Penghuni neraka selama-lamanya, dibakar selama-lamanya, tersiksa dunia akhirat. Nauzubillah min dzalik. Makanya penduduk surga mengatakan apa? Tak kala mereka masuk surga, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji milik Allah yang telah menunjukkan kami untuk agama Islam ini. Wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Dan kita nggak akan dapat petunjuk kalau bukan dari Allah. Ini semua bimbingan Allah. Saya, antum semua dapat Islam, orang tua kita hidayah dari Allah. Nikmat yang besar. Ini misalnya Mas ya, kita nggak punya apa-apa di dunia ini Mas, miskin. Tapi Islam cukup kita jadi orang paling bahagia di dunia akhirat. Kita nggak punya skill apa-apa nih. Seorang muslim aja, cukup itu kebahagiaan Allah berikan, anugerah yang besar, seorang muslim labelnya, predikatnya. Makanya Nabi katakan apa? Darah seorang muslim itu lebih mulia dari Ka'bah yang mulia. Ka'bah mulia enggak? Tapi muslim lebih mulia darahnya. Makanya dilarang untuk apa? Digibahi, dicaci maki, diomongkan apa? Mulia darahnya. Mulia kehormatannya. Terjaga sekali muslim. Makanya kalau orang Islam tahu ini, nggak akan saling menzalimi. Nggak akan saling menzalimi. Nggak akan saling menyakiti. Tapi apa? Saling gotong royong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Coba antum, apa nggak indah? Antum kompak nih timnya. Saling tolong menolong, saling mendoakan kebaikan. Apa nggak maju itu kira-kira? Nah, kalau itu skalanya besar, tingkat RT, saling tolong menolong. Yuk, siapa yang kelaparan, kita bantu kasih makan. Tertolong nggak itu? Hilang nggak kemiskinan? Tapi yang kita sekarang apa? Maaf, individualis. Alias apa? Anania, egoisme. Mati-matilah lu, terserah bodo amat. Bahkan ada yang mati nggak ada yang tahu, sampai busuk tetangganya mati. Karena apa? Rumah gedung, pencakar langit. Bahkan suara telapak kakinya nggak pernah kedengeran. Dibunuh atau apa, nggak ada yang tahu. Mati. Saking apa orang nggak peduli. Padahal Islam yang diajarkan apa? Itu saling bersama, bergotong royong, saling bahu-membahu. Luar biasa, Islam. Itu Islam yang sebenarnya. Nah, itu nggak diinginkan oleh iblis dan tentaranya. Nggak diinginkan oleh orang jahat, orang munafik, dan orang-orang memang pelaku dosa maksiat. Nggak ingin. Islam tegak seperti itu. Maka terus digoyang, terus diserang. Supaya apa? Islam itu kabut, nggak suka sama orang-orang. Paham ya? Ini nikmat yang besar. Ya. Kita katakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Laula an hadanallah. Kita nggak bisa. Ini pemberian Allah. Wajib untuk kita syukuri dan kita jaga. Adapun ada kekurangan, mau nanam apapun kepada Allah. Dekat sama Allah, beristighfar sama Allah. Ya, terus tuh janji Allah. Siapa yang mentaati Allah pasti masuk apa? Surga. Jangan ragu. Pasti. Karena Allah tidak pernah mensisi janjinya. Pasti. Makanya kita yakin yang ada pada sisi Allah. Ya.
Kita seorang muslim harus yakin yang ada pada sisi Allah. Paham nggak? Jangan pernah meyakini kuat kepada selain Allah. Jangan pernah. Kita hanya lebih yakin pede apa yang ada pada sisi Allah. Itu harus yakini dari sekarang. Karena manusia ada yang bisa meyakini nggak? Memastikan ada nggak? Tapi insya Allah yakin pasti. Nah ini orang muslim harus dibina terus imannya seperti itu. Ya. Yakin yang ada pada sisi Allah. Makanya Allah janji siapa yang mentaati Allah, setelah dia sadar dia diciptakan sama Allah, dia sadar dia diberikan rezeki sama Allah, dia sadar ya bahwa Allah mengutus Rasulnya untuk mengajarkan dia. Dan kalau dia taati Allah dan Rasulnya, Allah janjikan masuk surga. Ya. Dan ini diulang-ulang kalau khutbah Jumat oleh para imam. Ya. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa saja orangnya. Dalam ilmu usul, man itu bersifat apa? Umum. Waman siapa aja orangnya? Mau dia anak raja, bukan anak raja, orang gembel atau bukan orang gembel, anak menteri bukan anak menteri. Siapa saja, mau kulitnya hitam, putih, belang, apa saja, di dunia mana saja, di zaman kapan saja, selama masih di dunia, wa may yuti'illah wa rasulah. Bil am. Dan syarat siapa saja? Faqad faza, jawabannya apa? Sungguh orang itu pasti akan bahagia. Terbukti enggak? Terbukti. Bilal bukan orang Arab. Ya. Orang Afrika Habasyah. Budak lagi. Tapi kalau dia beriman, mengalahkan orang Quraisy yang nasabnya bagus. Yang dia kafir sama Nabi Muhammad SAW. Mengalahkan orang-orang Romawi yang dia turunan orang-orang Kaisar. Mengalahkan orang-orang Persia, turunan para raja Kisra. Dan para raja di saat itu kalah dengan status seorang mantan budak saja. Tapi apa yang membedakannya? Iman ini. Faqad faza fawzan 'azima. Maka dalam Islam tidak ada kasta. Sama semuanya, itu yang buat orang tertarik dengan Islam. Nggak dibedakan. Mau orang kaya, orang miskin, orang biasa. Sama semuanya dalam pandangan Allah. Yang bedanya apa? Iman, takwa. Itu bedanya doang. Makanya itu dikejar oleh sahabat. Itu dikejar sama sahabat. Sahabat ini kejar. Berlomba dalam apa? Puncak ketakwaan tertinggi. Itu yang mereka kejar. Makanya pertanyaan para sahabat, pertanyaan masalah apa? Iman, takwa. Atau masalah dosa maksiat jangan sampai terjatuh. Itu. Nggak pernah ada pun sahabat. Coba baca hadisnya deh. Ya Rasulullah, bagaimana ya meningkatkan penghasilan hari? Pernah nggak ada sahabat ngomong gitu? Pernah nggak dapat hadis cara untuk meningkatkan penghasilan dalam sehari? Nggak pernah ada sahabat ngomong, ya Rasulullah, berikan kami trik bagaimana bisa mendapatkan salary yang banyak. Allahu Akbar. Itu isyarat bahwa apa? Para sahabat walaupun masih tinggal di dunia, tapi jasad ruh mereka sudah jauh pikiran di akhirat. Mas, kita 100 tahun ke depan webnesia nggak tahu masih ada apa enggak. Antum-antum kita semua udah pada jadi apa? Nggak tahu. Kalau mati syahid, utuh jasadnya. Coba pernah antum berpikir gitu? 2025 tambah 100. 2125. Udah semua rahimahullah semuanya. Allahu Akbar. Yang dulu gagap perkasa, yang naik gym, berotot besar, semuanya hilang. Semuanya rahimahullah udah nggak ada. Yang gocekannya, tendangannya bagus, rahimahullah semuanya. Udah nggak ada semua. Yang nangkep bola jago, kiper, rahimahullah udah nggak ada semua. Ya, isi cantik, isi nggak cantik, apapun, rahimahullah semua udah nggak ada. Itu pasti terjadi loh. Sebagaimana nenek-nenek kita udah mendidik kita semuanya. Cuma manusia ini apa? Dibanyak dihayalin. Panjang angan-angan. Usaha-usaha saja. Ya.
Nanti hasil itu tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah luar biasa. Sederhana sekali beliau. Bukan beliau nggak mau, bisa, beliau mampu. Ya, beliau tidur di atas dipan dari daun-daun kurma yang dianyam. Beliau bangun berbekas mukanya sampai kata Umar, kita buatkan kasur. Rasulullah kalau lebih mulai dari siapa? Raja Romawi dan Persia. Bisa nggak kita buatkan kasur, kasih isi daun-daun supaya nggak sakit? Karena itu kalau aku mau ya Umar, aku berdoa sama Allah gunung Uhud jadi emas. Itu beratnya itu sekitar ratusan ribu ton itu gunung Uhud. Kalau aku mau, aku berdoa sama Allah jadi emas. Dia lebih milih apa? Sederhana. Dia bisa jadi orang kaya. Dan nasnya ada. Ya. Bahwa Allah dapatkan beliau dalam kondisi apa? Yatim. Dalam kondisi apa? Fakir, miskin. Ya Allah kayakan beliau. Kaya beliau. Tanah beliau di Khaybar. Banyak. Tapi beliau infakkan semuanya. Fisabilillah. Ya. Dan para nabi yang meninggal, semua harta nggak ada warisan. Tapi apa? Untuk Allah. Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya waktu Nabi meninggal, datang Fatimah. Ya, menanyakan tentang hal perihal tanah di Khaybar, dibawakan oleh Abu Bakar. Nabi meninggal tidak meninggalkan apa? Warisan. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Para nabi kalau meninggal tidak meninggalkan emas dan perak, harta. Walakin warathul ilma. Tetapi warisan nabi adalah bisa diambil oleh semua umatnya. Siapa itu? Ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadin wafir. Siapa yang mengambil ilmu, dia telah mengambil warisan terbesar para nabi. Maka ilmu lagi yang akan buat kita apa? Bahagia. Ya, maka belajar, kita belajar. Allah jamin rezeki ini orang kaya. Jadi kita usaha yang benar. Kayak tadi, antum seorang apa? Nah, berjalan sesuai dengan standar yang ada. Terlebih lagi kalau di atas standar. Kayak tadi, bahan-bahan premium semua. Ya. Kan gitu. Kalau antum IT misalnya tidak mungkin atau ditembus oleh para hacker. Orang suka. Tidak akan masuk iklan-iklan yang lalu lalang, nggak masuk, bebas iklan. Itu semua kan apa? Dalam rangka memberikan apa? Yang terbaik layanan. Itu semua cara mencari usaha seperti itu. Kata Nabi apa? Berbagus dalam mencari usaha. Baguskan gimana caranya itu. Kayak tadi tukang masak. Orang jual nasi goreng, yang jualnya batuk pilek, orang yang mau beli langsung nggak jadi beli. Pak, cancel aja. Kenapa lihat orang batuk pilek, apalagi nggak pakai penutup, langsung ke nasi gorengnya. Ya, orang nggak berpikir makanya juga bisa ketelan kan nih, mikir batuk pileknya. Paham nggak? Walaupun yang dia jual benar, udah usaha nih, tapi mas, kalau batuk ya jangan ke nasi goreng, pakai masker kayak tangan bersih. Yang kita kan kalau orang yang itu lihat orang jualannya bersih apa enggak, ya perbagus dalam apa kata Nabi, dalam mencari rezeki. Tawakal tapi baguskan caramu, serahkan sama Allah. Ya terus iya, barang siapa yang bermaksiat sama Allah masuk neraka. Apa Allah jahat sama dia? Enggak. Apa Allah murka sama dia? Apa Allah tidak adil? Enggak, itu kajian Allah. Harus tegakkan kayak tadi. Antum di kelas seorang pelajar, ya, anak-anak yang rajin, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang rajin, yang tepat waktu masuknya, tugas-tugas dikerjakan. Tentu guru akan suka sama murid itu kan? Dibanding anak yang bolos, nggak masuk, banyak pelanggarannya, kasih sanksi. Nah, azab Allah itu untuk menegakkan keadilan, bukan untuk semata-mata Allah zalim sama dia. Enggak, Allah nggak pernah zalim. Karena kalau nggak tegakkan keadilan, enak sekali itu dia hidupnya. Akan melakukan kezaliman yang banyak, bebas melakukan hal-hal yang melanggar. Kayak sekarang orang Yahudi membom sana, bom sini, membunuh orang Palestina, melanggar undang-undang internasional. Enak dia.
Kenakan. Dia berpikir nggak ada yang bisa ngalangi dia karena dibantu sama Amerika, dibantu sama Perancis, sama Jerman, sama Inggris, sama sekutu-sekutunya dari orang kafirin. Yang mereka punya nuklir banyak, ya alat canggih banyak, kan gitu kan? Maka dia berani petantang petenteng kalau bahasa kita. Kenapa? Karena yang backingnya orang-orang hebat, paham? Sementara kaum muslimin sekarang lemah. Ya, punya jet tempur belum tentu pas nembaknya ke situ, nyasar malah. Ya, nggak punya kekuatan. Paham ya? Jadi kita harus pintar, harus cerdas. Ya, cerdas agama dan cerdas juga di bidang apa? Teknologi. Di bidang apalagi nuklir. Pintar untuk apa? Untuk kaum muslimin punya apa? Punya wibawa. Kalau Anda punya nuklir, kaum muslimin juga punya nuklir. Ya. Kan mereka merasa apa? Merasa congkak karena punya nuklir banyak. Itu masalahnya sekarang kan gitu. Coba perang tanding, ayo, si kafir satu sama orang Islam satu pakai pedang, nggak berani si kafir. Karena orang muslim memang tujuannya apa? Mati, syahid, surga. Orang kafir tujuannya dunia, nggak akan pernah berani dia. Ayo kafir, maju satu persatu. Yahudi sekarang nih, satu persatu, ayo di ring, main tinju deh, ya, atau main pedang. Atau masing-masing sama-sama tembak-tembakan, ayo tembak-tembakan. Nggak berani orang kafir itu. Dia berani karena apa? Merasa punya nuklir banyak. Tinggal pencet, tik, langsung menuju ke tempat yang ditujunya. Ya kan itu kenyataan ya. Nah, kenapa Yahudi sekarang kemana-mana dia istilahnya buat kerusakan? Karena merasa banyak pendukungnya dari orang kafir yang punya nuklir yang banyak. Ya, tapi kalau muslimin kuat, walaupun dia punya nuklir sebesar dunia, kalau Allah berkehendak lain, nggak akan terjadi. Itu keyakinan orang Islam. Semua berjalan dengan apa? Ketentuan Allah. Karena nuklir itu kan atom, proton yang dipecahkan, kemudian dia memecah satu dengan lainnya. Bisa nggak terjadi kalau Allah kehendaki, bisa. Dan berapa banyak nuklir bom besar nggak pecah? Karena itu nggak bereaksi dia. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tinggal kaum muslimin tadi punya keberanian nggak untuk itu, untuk bersatu mau nggak? Makanya lu perintahkan apa? Bersatu, jangan sendiri. Dengan bersatu apa akan kuat? Seperti sapu lidi kuat. Bersatu mudah dipatahkan walaupun satu truk. Tapi sapu lidi nggak perlu satu truk, satu drum, diikat kuat, bisa dipatahkan nggak? Bisa. Kalau perintahkan apa untuk wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Orang beriman, bersatulah di atas agama Allah, Al-Quran dan Sunnah, jangan bercerai. Di situ kunci kekuatan kaum muslimin. Nah, orang kafir tahu bahwa itu kekuatan kaum muslimin dipecah-pecah sama dia. Yang sampai orang Islam kembali kepada Al-Quran, kepada Sunnah. Maka seperti yang kita saksikan sekarang, bagaimana gaya muda-mudi, bagaimana gaya orang tua, taklid, anak muda-mudi tenggelam dengan dosa maksiat. Maka punya kekuatan. Paham? Nah, itu dia. Terus. Yuk, Mas. Nah. Syahidan alaikum kama arsalna fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdahu wabila. Ya, inna arsalna ilaikum rasulan syahida. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul syahidan. Rasulnya akan menjadi saksi terhadap semua umat. Nabi Muhammad saksi bagi semuanya. Dan para sahabat, orang beriman akan jadi saksi bagi semua manusia. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami pernah mengutus seorang rasul, saksi juga atas siapa? Bani Israil. Siapa rasul itu? Musa. Fa'asa fir'aunu rasula. Ini. Kalian musul bagus ya. Maka Fir'aun ya mendustakan rasul. Siapa rasul yang maksud? Musa. Kata para ulama di usul, kalaupun bukan rasul Musa yang diutus, rasul-rasul A, B, C, D, A, B, C sampai Z, niscaya akan didustakan juga sama Fir'aun. Itu tinggi ilmu bahasa Arab, ilmu usul. Ar-rasul bersifat umum. Fa'asa fir'aunu rasula. Allah nggak sebutkan fa'asa fir'aunu Musa. Paham? Kenapa? Sekalipun seandainya bukan Musa yang diutus,
Rasul-rasul yang lain pasti akan didustakan oleh Firaun. Terbukti Harun pun didustakan. Ya. Fa'asa Fir'aunu rasulah fa'akhadnahu akhdhaw wabila. Kami siksa dia dengan siksa yang keras. Apa siksaannya? Tenggelamkan. Setelah itu apa? Allah siksa di alam barzakhnya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, kami perlihatkan api neraka kepada Fir'aun dan tentaranya. Ya. Di waktu pagi dan sore hari. Dan dari kiamat Allah perintahkan untuk dimasukkan Fir'aun dan tentaranya ke dalam azab yang pedih. Dalam surah Ghafir ayat 46. Ghafir 46. Ini menunjukkan adanya azab kubur. Ya, Mas tadi itu. Dek, makan nasi nggak ada. Tapi adanya azab dan nikmat. Allah berfirman tentang Fir'aun ini ya. Walaupun Fir'aun sekarang jasad muminya ada di Mesir, tapi ini kondisi akhirat dia. Perhatikan, kondisi akhirat dengan dunia beda. Gak sama. Coba nggak percaya, bisa dibuktikan dalam dunia nyata. Ada orang tidur, ketakutan. Padahal dia ada AC. Di kasur empuk, tapi ketakutan menggigil. Padahal nggak apa-apa, badannya sehat semua, tapi ini ketakutan, paham? Karena apa? Mimpi ruhnya sedang mengalami sakit itu. Walaupun ada orang sekarang, mana ya azab kubur nggak kelihatan tuh nggak ada yang hancur badannya, nggak berdarah-darah kapanya, tuh lagi orang kafir di dandani gitu kan, nggak ada. Oke, kita jawab. Tanyakan orang yang tidur di atas ranjangnya, di kasur empuknya, dalam kondisi nyamannya, kok bisa menggigil dia ketakutan? Kenapa? Ruhnya sedang menghadapi masa yang sulit, paham? Atau bisa kita buktikan sekarang. Apakah segala sesuatu yang kita saksikan dengan mata itu nggak ada apa-apanya? Nggak ada pengaruhnya? Enggak. Kadang pandangan mata nggak bisa menebak sesuatu yang ada di dalam hal benda. Ini misalnya kita ambil kabel ya. Kabel listrik misalnya. Oke. Kasat mata kita bisa nggak melihat gelombang energi listrik di situ? Nggak ada apa-apa, Mas. Pegang. Ya udah, rahimallah. Paham? Kabel yang besar listrik yang di atas itu nggak ada apa-apa kok, bisa pegang terus ya mati dia. Itu dunia, paham nggak? Sesuatu yang mata ini tidak bisa melihat, paham? Padahal masih di dunia, tapi nggak bisa kelihatan gelombang energi listrik, apalagi yang sifatnya akhirat. Itu cara membantah orang-orang yang kufur dengan logika yang nyata saja, dia nggak bisa bantah. Sinar X nggak kelihatan, sinar gamma nggak kelihatan, tapi kok bisa ya? Kenapa engkau mengimani, membenarkan ini listrik, energi listrik, engkau nggak iman tentang akhirat lebih tinggi lagi dari itu? Ya, nah Allah firmankan ini tentang walaupun Fir'aun sekarang jasad sedang di bumi Mesir, tapi Allah beritahukan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, api neraka. Dan para ulama berdalil dengan surat ini akan adanya azab kubur. Ya Mas ya, membantah reinkarnasi tadi tuh. Adik saya penanya tuh. Jadi dua orang mukmin, kalau mukmin surga dibukakan pintunya. Orang kafir neraka, seperti ini Firaun nih. Api diperlihatkan kepadanya, pada Firaun dan tentaranya, api tersebut. Guduwan wa asyiya, waktu pagi dan sore. Kata para ulama, ini bukti adanya azab kubur. Dibukakan pintunya, panas. Kita buka pintu, terasa nggak dinginnya hujan? Nah, buka pintu neraka, panas. Wa yaumal qiyamah, tatkala tiup sangkakala tegak hari kiamat, Allah firmankan, adkhilu ala fir'aun asyadal adab. Masukkan hai kalian oleh karena para malaikatku, Fir'aun dan tentaranya dan orang-orang sekutunya ke dalam azab yang sangat pedih. Paham ya? Tuh. Nah, kalau kata kasih itu apa? Fa'asa Fir'aunu rasula. Fir'aun bermaksiat kepada Rasul tersebut. Apa endingnya? Fa'akhadnahu akhdhaw wabila. Oleh karena tadi orang yang wajib kita yakini, Allah menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita,
Allah tidak tinggalkan kita gitu saja, tapi Allah mengutus Rasulnya. Siapa yang taat sama Rasul tersebut, pasti masuk. Siapa yang maksiat, pasti masuk. Itulah intinya. Firaun disisakan sama Allah. Firaun disisakan sama Allah. Ya, seorang profesor dari Perancis kayaknya udah meninggal dia itu. Namanya Dr. Maurice Mukel. Yang pernah memeriksa jasad Firaun dibawa dari Mesir ke Perancis. Ahli anatomi tubuh manusia. Dia perhatikan Firaun itu dipelajari. Itu ada di YouTube, bisa dilihat. Setelah dia periksa, kenapa jasad mumi ini berbeda dengan mumi-mumi Firaun yang lainnya? Karena Firaun itu gelar bagi raja-raja Mesir. Diberitahu sama dokter tersebut, Profesor, Prof, ini sudah ada kisah dalam Al-Quran, di buku Kitab Suci Umat Islam. Buku apa? Dibacakan kisah Firaun itu. Bahwa kami tenggelamkan dia. Yang saya bacakan dalam surat Yunus. Kemudian kami selamatkan jasadnya untuk pelajaran. Diperiksa. Benar ternyata. Dalam serpihan kulit. Masih ada kulitnya kan itu. Mumi yang lain nggak ada kulitnya. Dia masih tersimpan kulitnya. Bayangkan coba. Udah berapa ribu tahun usianya. Siapa yang menjadikan itu awet? Allah. Bukan yang semacam balsam itu. Bukan. Tapi Allah jadikan dia itu awet. Untuk apa? Allah katakan. Untuk pelajaran. Tapi banyak manusia tidak mengenal pelajaran. Akhirnya dia apa? Dalam konferensi Islam di Qatar atau di mana saya lupa, dia nyatakan keislamannya. Dia syahadat di depan konferensi Islam itu bahwa aku beriman dengan sebab memeriksa jasa Firaun. Kenapa? Ini nggak bisa mungkin telah dengan alat canggih manapun. Alat manapun yang canggih tidak bisa menembus sampai ribuan tahun untuk mendetek itu. Tapi Al-Quran telah memberitahukan semuanya. Ya, bisa dilihat di YouTube. Dr. Maurice Mukel. Banyak kaum orang-orang ilmuwan kafir atau musyrik masuk Islam karena dia memeriksa itu. Dan disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran telah memberitahukan tentang masalah itu. Ya. Nah, insyaallah ya. Terus, lanjut lagi. Ini ketahuilah semoga Allah merahmati Anda bahwa wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui tiga perkara ini dan wajib langsung wajib mengamalkannya. Pertama, bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita dan Itu tadi sudah, ya kan? Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki sama kita. yang tadi Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengutus kita rasul. Allah tidak tinggal kita gitu saja. Artinya apa? Kita tuh senantiasa dipantau, diawasi. Ya. Itu tadi terjemahannya. Tadi bahasa Arabnya antum baca, itu terjemahannya. Tiga perkara ini wajib. Pencipta, pemberi rizki, dan Allah tidak tinggalkan kita gitu saja. Tetapi Allah itu siapa? Rasulnya. Makanya jangan sampai kita jadi orang rugi, nauzubillah min zalik, ya. Jangan sampai jadi orang rugi. Ya. Dan Allah janji siapa yang taat masuk surga dan siapa yang maksiat masuk neraka. Paham insyaallah? Terus ada apa di situ? Ada catatan enggak? Enggak ada. ada artinya lanjut ke dalil selanjutnya surat Al-Muzammil. Itu tadi dibacakan. Ya, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Itu maksud tadi yang kita terangkan. Allah beritahukan tentang Fir'aun yang mendustakan Rasul. Siapa Rasul sini? Nabi Musa alaihissalam. Tetapi walaupun kalau bukan Musa diutus Rasul yang banyak pada Fir'aun tetap didustakan sama Fir'aun. Paham insyaallah? Terbukti endingnya Fir'aun apa? Sengsara atau bahagia? Sengsara. Nah, kita sebagai orang yang masih hidup diberikan akal pikiran, pilih mau ending yang mana? Baik atau buruk? Mau milih mana? Baik atau buruk? Kalau kita mau baik, ikutin Nabi kita Muhammad, orang yang baik. Ya, ikutin Ustadz, ikutin Nabi Muhammad. Kalau Ustadz kan banyak kurangnya, Ustadz. Kiai banyak kurangnya. Tuan guru banyak kurangnya. Tapi yang kita ikuti siapa? Contoh kita Rasulullah SAW. Paham ya? Contoh kita siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mumpung hujan, satu ayat kita baca Al-Quran. Yuk, baca satu ayat dalam Al-Quran. Siapa yang belum baca, silakan. Al-Baqarah ayat
Ya, ayat berapa? 53. Yuk, kita baca nanti kita closing lepas ini insyaallah. Yuk, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. Artikan Mas. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab Taurat dan Furqan agar kamu memperoleh petunjuk. Siapa sini Allah sedang menceritakan kisah Bani Israel? Seperti tadi yang dibacakan ayatnya. Ini pasca ya tenggelamkannya Firaun. Menunjukkan bahwa apa? Seperti tadi dibaca sama tadi apa? Allah mengutus rasulnya. Lam yatrukna hamala. Allah tidak tinggalkan itu saja. Demikian Bani Israel Allah nggak tinggalkan itu saja. Tapi Allah mengutus Bani Israel paling banyak nabi rasulnya. Kita nggak tahu aja. Nabi sebutkan ratusan yang dibunuh sama orang Yahudi. Nanti ada ayatnya insya Allah. Setiap kali Nabi tersebut menasihati mereka, gak suka, mereka bunuh. Allah katakan, Kul falima taqtuluna anbiya Allah. Katakan ya Muhammad, kenapa kalian bunuh para Nabi Allah? Itu kebiasaan orang Yahudi yang sekarang kita saksikan. Itu mereka yang pembunuh, suka bunuh orang. Nabi mereka saja mereka bunuh. Yang gak sesuai dengan hawa nafsu mereka bunuh. Menunjukkan bahwa apa? Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada hambanya dengan apa? Mengutus rasulnya dan turunkan kitab. Ya. Dan itulah nikmat kata Allah. Wa idh ataina Musal kitab wal furqan wadhkuru ni'matana 'alaikum. Itu maksudnya. Ingatlah nikmat yang kami anugerahkan kepada kalian Bani Israel. Hina a'tayna Musal kitab al fariqa bainal haqqi wal batil. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kitab Taurat kepada Musa untuk apa? Bedakan hak, batil. Tauhid, syirik, sunnah, bid'ah, taat, maksiat. Nah, kita baca Al-Quran. Tujuan untuk itu. Ya. Mana yang tauhid, mana yang syirik, mana ajaran Rasulullah, mana ajaran bid'ah, mana buatan manusia, ya, mana buatan ya hasil karya manusia. Kita harus bisa bedakan. Maka kita beragama nggak boleh apa? Ikut-ikutan atau mengada-ngada bid'ah dalam Islam, nggak boleh. Kita ngikutin apa? Rasulullah SAW. Itu nikmat yang besar. Bahwa Taurat, untuk apa sih Allah turunkan Taurat itu? Demikian juga untuk apa turunkan Al-Quran? Likai tahtadu minad dolalah. Agar kalian mendapat hidayah selamat dari kesesatan. Seperti yang kita hafal semuanya. Dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allahu a'lam bishawab. Cukup sampai sini, ada yang mau tanya silakan. Iya Mas. Untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. itu diperintahkan sholat 5 waktu. Tapi pas langit ketujuh itu kan sampai 50 kali kan ya. Apakah umat-umat Nabi sebelumnya itu sholatnya lebih dari 5 waktu? Kalau melihat hadis yang dikeluarkan Imam Abu Daud, sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Ya. Dalam hadis yang sahih ya dikeluarkan Abu Daud, malaikat Jibril datang di saat waktu-waktu sholat subuh. Kata malaikat Jibril, "Kum ya Muhammad, bangun, sholat." Zuhur tak kata gelincir. Nabi perintahkan bangun ya Muhammad. Nanti insyaallah ada kitab misalnya kita akan bahas kitab Al-Wajiz nanti insyaallah ya. Ya, kita ingin buat rekaman yang bagus, dalam artian bisa disajikan untuk masyarakat umum kajian kita. Ya, per bab-bab ada fikihnya, di playlist nanti ada tafsirnya, ada itu manfaat walaupun short, sifatnya pendek misalnya hanya berapa detik karena orang juga nggak kuat kalau lama-lama dengan kajian berjam-jam. Satu kita nggak terkenal, kalau saya terkenal kurang ilmu, jadi kita cuma faedah sedikit saja dari suatu intisari pelajaran dalam Al-Quran atau hadis ya. Kemudian di waktu asar tatkala apa bayang-bayang sama dengan benda itu. Jadi kalau antum pengen sholat di tempat yang nggak ada timer, nggak ada jam, kalau sekarang kan alhamdulillah mudah. Tinggal antum tegakkan aja benda ini. Nah seperti ini, melihat arah matahari. Kalau ada matahari,
Kalau benda ini pas antum turunkan sama dengan bayang-bayangnya, itu sudah masuk waktu asar. Kalau sudah dua kelipat, itu asar udah mau habis waktunya. Ya, walaupun habisnya asar terbenam matahari, tapi itu sifat orang munafik. Tak kala terbenam matahari, jadi kalau zuhur tadi tergelincir matahari ke arah barat, oke, sampai bayang-bayang sama, itu sudah habis timernya waktu zuhur, oke, masuk awal asar. Tak kala dua kali lipat panjangnya dari benda ini, maka sudah habis waktu asar, menjelang timer masuk maghrib. Maghrib tak kala ghurubu syams. Matahari kalau kita di pantai atau di pesawat udah nggak kelihatan matahari itu. Paham? Kemudian yang ada warna merah-merah di ufuk. Ya, di ufuk apa? Barat, warna merah. Kalau merah itu sudah habis, redup, kosong, habisnya waktu maghrib, awal bagi waktu isya. Terus isya sampai kapan? Tatkala waktu itu setengah, alias tengah malam. Tengah malam bukan jam 12. Tengah malam terhitung dari sejak terbenam matahari dibagi 2 dengan terbitnya fajar. Kapan subuh? Jam setengah 4 bagi 2 waktu. Terbenam matahari jam 6 sama jam setengah 4 bagi 2. Itulah tengah malam. Bisa setengah 12, setengah 1, bisa 1 lewat sedikit. Sesuai dengan perhitungan pembagian terbenam matahari dengan terbitnya fajar. Bukan jam 12 teng malam itu tengah malam, itu bahasa kita. Tapi untuk bahasa sholat enggak. Terhitung terbenam matahari sampai terbitnya fajar subuh. Paham? Nah, waktu isya adalah tengah malam habis. Dan Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih sering mengakhirkan isya. Mengakhirkan isya. Maksudnya apa? Isya itu ditunda sampai 1-2 jam. Jam 8, setengah 9. Ini kalau memungkinkan masyarakatnya. Kalau enggak ya enggak mungkin. Tepat waktu di awal. Ya, walaupun baru sabda ini waktu yang paling bagus kalau orang itu tahu. Tapi ini sifatnya apa? Sifatnya afdoliyah kalau bisa ditunaikan. Kalau enggak, kembali ke asal awal sholat. Kemudian, waktu subuh adalah tatkala terbitnya fajar. Bukan terbit matahari. Terbit fajar di ufuk timur. Jadi kalau kita melihat ke timur, itu membentang warna putih. Merekah ke atas. Apalagi kalau di pesawat, kelihatan jelas. Putih, terang. Ya. Kelihatan di ufuk timur. Bukan seperti ekor serigala, lurus aja. Ini namanya fajar kadhib. Kalau kita melihat putih lurus seperti ekor serigala, ini namanya fajar kadhib. Fajar yang dusta, bukan yang asli. Tapi fajar yang sodik, yang merata. Di ufuk timur, membentang putih. Paham? Nah, tapi masih gelap kondisinya. Di timur doang kelihatan warna putih itu. Tendangan dari apa? Sinar matahari. Di sini mataharinya, di sini cahaya sudah kelihatan. Paham? Ya, itu waktu subuh. Dan orang sholat subuh nih kita mungkin perlu dipelajari lagi karena perlu digali lagi karena banyak yang salah. Karena di zaman Rasulullah SAW orang sholat subuh tuh pas pulang dari waktu subuh itu masih gelap. Kayak kita sekarang nih, karena nggak ada lampu, nggak kelihatan siapa tuh, nggak kelihatan. Saking apa? Masih golas, gelap. Makanya waktu yang paling berat bagi orang munafik 2 di zaman Nabi. Isya dan subuh. Subuh lagi enak-enaknya tidur. Hayya 'alal sholat, orang munafik nggak mau sholat. Tapi orang munafik sholatnya waktu terang-terang. Kelihatan orang. Tapi waktu gelap, nggak ada yang lihat. Nah sekarang masih ada lampu. Nggak tahu dia orang munafik sekarang ya. Tetap ke masjid nggak? Ya. Zaman Nabi betul-betul nggak sholat ya. Makanya Nabi katakan apa? Athqalus sholati alal munafiqina sholatul fajr wa sholatul isya. Seberat-berat, yang paling berat langkahnya orang munafik ke masjid itu Masjid Nabawi. 2 sholat. Isya, orang udah rebahan istirahat. Kan gelap isya tuh nggak kelihatan. Kan ufuk udah hilang, gelap. Ada penerangan. Kalaupun ada paling lampu itu mahal biayanya, pakai api. Makanya Nabi bersabda apa? Kalau mau tidur, matikan lampu-lampu kalian. Karena lampu itu saat itu pakai api. Nggak bisa kita kiaskan sekarang lampu-lampu ini. Ini bukan pakai api. Takutnya nanti api itu apa? Tersenggol oleh tikus. Nabi katakan tikus itu binatangnya fasik, fusak. Banyak buat kerusakan. Matikan. Tiup, karena bisa kebakaran rumah. Kalau sekarang nggak mesti matikan. Kalau nggak suka orang gelap, ya terangkan dengan terang kecil, ya. Paham insyaallah ya? Ya. Tunggu tadi apa? Pertanyaan antum tadi? Iya, tadi dari hadis tersebut, ya Nabi SAW beritahukan masalah waktu sholat, dan beliau bersabda, inilah waktu-waktu sholat para nabi sebelummu.
Nanti bisa di browsing itu. Hadis tersebut di hadis itu Imam Abu Dawud, sahih hadisnya, disahkan Syalbani. Mereka juga mengatakan apa? Inilah waktu-waktu sholat nabi-nabi sebelummu. Nggak disebutkan rakaatnya. Waktu-waktu sholat. Ya. Waktunya, waktu sholat. Ya, waktu sholat. Ya. Kalau kita melihat, ya, tentang jumlah rakaat kita butuh kepada hadis yang sahih untuk tapi sholat mereka seperti sholat kita. Karena mereka Jibril yang mengajarkan. Adapun jumlah rakaatnya, wallahu a'lam bishawab, itu kepada hadis yang sahih. Ya. Itu kepada hadis yang sahih. Ya. Apakah Nabi Musa pernah sholat 2 rakaat, sholat subuh atau sholat asar 4 rakaat? Ini kita butuh kepada keterangan hadis yang sahih. Coba ya, bentar ya. Soalnya bagus itu. Itu nggak pernah saya teliti. Ya. Yang saya tahu hadis tentang secara umum global sholat, waktu-waktunya malaikat Jibril mengajarkan. Ya. Bentar. Bentar ya. Hal salatul anbiya'i qablina ka salatina. Ini saya nukil perkataan para ulama. Ya. Apakah ya para nabi terdahulu sholat sebagaimana sholat kita? Berarti jumlah rakaatnya, waktunya. Ya. Fassalatu saya ambil dari tulisan Al-Islam Web, ya, Islam Web. Ya, ini ditulis oleh seorang ahli ilmu, biasanya ini ketuanya itu Syekh Al-Munajjid, ya. Syekh Al-Munajjid, ya. Apa kata beliau di sini? Fassalatu suri'at li jamil anbiya. Ya. Salat 5 waktu itu telah disyariatkan seluruh para nabi, seperti yang saya isyarat tadi di awal. Sebagaimana perkataan Al-Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, ya, fi ta'zimi qadri salati, dalam penjelasan beliau tentang keagungan salat, ya, keagungan salat. Oleh karena itu, pernah saya ceritakan dalam hadis yang Bukhari yang panjang, singkatnya, kalau Nabi Muhammad dapat perintah salat 50 kali, ketemu malaikat, ketemu apa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa beritahu kan nggak kuat. Karena Nabi Musa alaihissalam juga salat, sebagaimana para nabi salat, ya. Para nabi salat, ya. Kemudian Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ammani Jibrilu indal abad. Ini seperti yang saya ceritakan tadi, ya. Ammani Jibrilu indal bait marrataini. Malaikat Jibril telah mengimami aku salat di bait, ya, 2 kali, ya. Al-Bait sini maksudnya apa? Di Mekah, ya. Bukan di Baitul Maqdis. Kalau Baitul Maqdis Nabi Muhammad diperintah jadi imam. Fadzaqal hadisa wa qala fi akhiri ya Muhammad. Ini dia. Saya bawa tadi. Ya Muhammad, hai Muhammad. Hadza waqtuka wa waqtu nabiyyina qablaka. Inilah waktu salat dan waktu salat para nabi sebelummu. Wal haditsu akhrajahu Ahmad wa sahahahu isnaduhu Asy-Syaikh Ahmad Syakir wa hasanahu Al-Arnaud. Hadis ini sahih dikeluarkan Imam Ahmad, disahkan sanadnya oleh Imam Ahmad Syakir dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Arnaud. Ya. Perhatikan sini. Wala na'lamu sifata salatihim ala sabili tafsil. Tapi kita nggak punya ilmu pasti bagaimana sifat salat mereka. Waqad alimna ba'daha, kita tahu sebagian salatnya, ya. Contoh an-nahyu anil iltifati fi shalah, ya, nggak bolehnya nengok kanan kiri waktu salat. Kama fi hadis Yahya bin Zakaria alaihissalam, seperti dalam hadis Yahya bin Zakaria salat, ya, alaihissalatu wassalam. Wallahu alam. Adapun jumlahnya para ulama
ya memberitahukan bagaimana jumlahnya, ya, tentang pastinya. Tetapi mereka semua sholat. Sekarang kita lihat sekarang yang paling mudah bagi kita. Yang membangun Ka'bah siapa? Ka'bah sebagai apa itu? Masjid bukan? Masjid itu sholat. Ya, paling mudah itu. Baitul Maqdis dibangun untuk apa? Masjid itu sholat. Makanya terkenal kan Nabi Sulaiman kalau sholat lama. Baitul Maqdis. Kan di Filistin beliau Sulaiman tuh. Makanya itu ada tembok ratapan Haikal Sulaiman ya kan, jadi tempat ratapan orang Yahudi. Lama kalau sholat. Adapun jumlah, itulah Islam. Kita nggak bisa bicara jauh lebih rinci kecuali ada nas yang ada menerangkan jumlah rakaatnya. Tapi mereka intinya apa? Mereka sholat. Lalu kenapa orang gereja di Kristen tuh pada nyanyi, pada bernyanyi nggak pada sholat? Nah, silakan Mas Ari. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Oh, ini Ustaz. Apa namanya? Kalau tanda kiamat kan sudah ada, Ustaz. Tanda-tanda Kecil. kiamat, kecil. Iya. Kalau misalkan ada nggak sih Ustaz, kalau tanda-tanda orang yang mau meninggal itu sebenarnya secara Islam itu ada nggak sih? Nggak ada, saya nggak tahu. Tidak ada keterangan. Iya, tidak ada. Kalau kiamat, iya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, hadis Bukhari, ya. Asfratus sa'ah sugro. Ya. Tanda-tanda dari kiamat kecil. Dibawakan para ulama. Ya. Dibawakannya para ulama. Dalam kitab mereka. Jadi hadis Bukhari. Ya. Tentang asfratus sa'ah as-sugro. Tanda dari kiamat yang kecil. Itu apa kata beliau SAW? Tatkala banyaknya perzinahan. Ya, zina sekarang banyak kan. Ya. Kemudian khamar diminum. Tidak selain namanya. Ya. Kemudian banyaknya pembunuhan. Ya. Banyaknya apa? Pembunuhan. Dan tiga itu mendominasi sekali dalam kehidupan manusia sekarang. Ya. Terlihat jelas bagaimana sekarang manusia mendengar sebentar, kita dengar berita sebentar apa? Pembunuhan. Ya, ya ini di sini. Ini hadisnya sahih. Ya. An Abi sami'tu Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal yuqbadul ilmu. Ilmu diangkat pertama. Yang dari kiamat kecil. Wa yadharul jahlu, banyaknya kebodohan merata di mana-mana. Wal fitan, fitnah-fitnah, ya. Wa yakthurul harju, dan banyaknya pembunuhan, ya. Itu diantara min asratis sa'ah as-sugro, yang kecil, dan itu kita sedang berada di situ, tanda kiamat kecil. Adapun kiamat besar tandanya apa? Turunnya Isa al-Masih, membunuh nanti Dajjal, keluarnya Dajjal dulu, bukan berusahakan. Dajjal tinggal di dunia ini 40 hari. Hari pertama seperti setahun. Hari kedua seperti sepekan, sebulan sepekan, ketiga sepekan, keempat hari-hari biasa. Setahun, sebulan, sepekan, sisanya hari-hari biasa. Kecuali Mekah Madinah nggak bisa karena jaga oleh malaikat. Kemudian Allah turunkan Nabi Isa di Suriah, di menara Bayda warna putih, entah di mana. Kemudian diiringi oleh malaikat, rambutnya terlihat seperti menetes air, dan tidak melihatlah setiap orang kafir mencium nafas Nabi Isa akan mati. Kecuali Dajjal akan meleleh seperti larutan garam dalam air. Kemudian dikejar oleh Nabi Isa alaihissalam, ya, ketemu di Filistin. Karena Suriah kalau lihat peta kan dekat, Suriah, Filistin dekat sekali kan, negara tetangga. Dibunuh di Babulut. Nah, setelah baru Allah turunkan apa? Pasukan yang besar, Ya'juj dan Ma'juj, yang nggak bisa dikalahkan, sehingga Allah utus virus memakan setiap tengkuk pasukan tersebut, jadi bangkai semua dunia ini. Ini Allah utus burung yang membawa jasad mereka, Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Allah bersihkan bumi. Nah, jadilah bumi ini di zaman Nabi SAW 7 tahun semuanya berkah. Buah-buahan delima yang bisa kita makan segini, dia akan besar delima. Kenapa? Kata para ulama, karena keberkahan menjalankan syariat Allah. Itu kuncinya kalau mau kita bahagia. Jalankan syariat Allah, jangan ragu. Jangan ragu. Karena udah banyak sekali bukti yang kita saksikan di hadapan kita. Jangan ragu. Jalankan syariat Allah.
dan jangan pernah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.